Ujian hidup, dialog antara hati dan jiwa yang pernah lelah. Malam itu sunyi. Bumi seperti berhenti berputar dan waktu terasa beku di antara helaan nafas. Langit gelap tanpa bintang, seolah menolak memberi cahaya. Dan di pojokan hati yang paling sunyi, ada suara lirih yang akhirnya berani berbicara. Aku lelah, benar-benar lelah. Setiap hari terasa seperti berperang tanpa pedang, menahan luka yang tak kelihatan. Aku sudah berdoa, aku sudah berusaha, tapi mengapa semuanya tetap sama? Apakah Allah marah padaku, ataukah aku memang tidak pantas bahagia? Aku melihat orang lain tertawa, sementara aku menahan nangis di balik senyum. Aku mendengar banyak nasihat, sabar, tawakal, ikhlas, tapi bagaimana bisa sabar jika luka ini tak juga sembuh? Jiwa pun berkata, tenanglah wahai hati, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkanmu. Kadang diamnya bukan tanda benci, tapi cara paling lembut untuk mengajarimu arti percaya tanpa bukti. Lelahmu bukan tanda kalah, tangismu bukan kelemahan, tapi itu hanyalah bukti bahwa kau masih berjuang dan bahwa jiwamu masih hidup. Lalu hati berkata, tapi mengapa hidup ini terasa berat bagiku? Setiap kali aku melangkah, seolah dunia menahan kakiku. Aku kehilangan semangat, kehilangan arah, bahkan kehilangan rasa percaya pada diriku sendiri. Aku pernah merasa kuat, tapi sekarang sekedar bangun dari tidur pun terasa seperti mendaki gunung. Aku menatap langit, tapi yang kulihat hanyalah gelap. Aku berdoa, tapi yang kudengar hanyalah hening. Apakah ini yang disebut ujian? Jika iya, mengapa terasa seperti hukuman? Lalu jiwa menjawab, ujian dan hukuman itu berbeda. Wahai hati, engkau datang karena murka, tapi ujian datang karena cinta. Ketika Allah mencintaimu, Dia tidak akan membiarkanmu tetap kecil dalam imanmu. Dia akan menguncangmu agar akal keimananmu menembus lebih dalam. Bayangkan sebatang pohon yang tumbuh di tanah lembut, angin kecil saja sudah cukup menjatuhkannya. Tapi pohon yang tumbuh di tanah keras yang pernah diterpa badai akan tumbuh kuat, tegak dan rindang. Begitulah dirimu sekarang. Kau sedang ditempa, bukan dihancurkan. Tapi aku tak sekuat itu. Aku tidak seperti orang-orang saleh yang bisa tersenyum dalam ujian. Aku tidak bisa pura-pura baik jika saat semua berantakan. Aku manusia biasa, aku punya batas. Lalu jiwa menjawab, dan justru disitulah keindahannya. Allah tidak memintamu untuk menjadi kuat setiap saat. Dia hanya memintamu untuk tidak menyerah. Kekuatan sejati bukan tidak pernah jatuh, tapi tetap kembali kepadanya setiap kali kau jatuh. Lihatlah, bahkan Nabi pun pernah menangis, bahkan para wali pun pernah merasa sepi, tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka jadikan lelah sebagai doa dan air mata sebagai penyuci jiwa. Kadang manusia berpikir bahwa iman harus selalu tenang, bahwa orang beriman tak boleh rapuh, tidak boleh bersedih, padahal justru kesedihan itu yang menandakan bahwa hati masih hidup. Yang bahaya bukan air mata, tapi hati yang membeku dan berhenti berharap. Lalu hati berkata, tapi apa gunanya ini? Jika ujian tak berhenti, apakah hidup ini hanya tentang menahan sakit dan belajar sabar? Lalu jiwa menjawab, ujian itu selamanya tentang menahan sakit. Ujian adalah cara Allah menyiapkanmu untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Kau mungkin belum melihat tujuannya, tapi percayalah, tidak ada air mata yang sia-sia di jalan Allah. Setiap kali kau bersabar, kau sedang menulis kisah yang akan kau pahami nantinya. Saat kau menoleh ke masa lalu dan berkata, ternyata begini maksudmu ya Rab. Lalu hati berkata, tapi aku takut gagal lagi. Aku takut semua pengorbananku tidak berarti apa-apa. Jiwa menjawab, tak apa takut, asal jangan biarkan takutmu membuatmu berhenti melangkah. Karena keberanian bukan berarti tidak takut, tapi terus berjalan meski takut masih ada. Dan ingatlah satu hal, Allah tidak menilai hasil, Dia menilai usaha dan ketulusanmu. Keheningan adalah waktu di mana Allah paling dekat, meski manusia merasa jauh. Terkadang yang kau anggap kesepian itu sebenarnya adalah ruang yang Allah sediakan agar kau bisa mendengar suaranya tanpa gangguan dunia. Lalu hati berkata,
Jadi, aku tidak sendirian. Jiwa menjawab, tidak, kau tidak pernah sendiri. Setiap kali kau mengucap, Ya Allah, langit mendengarkanmu. Setiap kali kau menahan amarah, menahan nangis, ada malaikat yang mencatat. Dia masih bertahan demi Tuhannya. Kau hanya perlu bertahan sedikit lagi, karena di balik semua rasa sakit, ada sesuatu yang sedang disiapkan untukmu. Sesuatu yang tak akan datang jika kau menyerah sekarang. Malam perlahan bergeser. Langit yang tadi gelap kini mulai menampakkan cahaya samar di ufuk timur. Dan hati yang tadi lelah kini sedikit tenang. Mungkin belum sembuh, tapi sudah mulai mengerti bahwa ujian ini bukan untuk menyakitkannya, tapi melainkan untuk mengajarinya mencintai Tuhannya tanpa syarat. Karena setiap luka adalah surat cinta dari Allah yang ditulis dengan air mata dan dibaca dengan kesadaran. Doa yang tak kunjung dijawab. Sudah berbulan-bulan berlalu, doa samar terus terucap di setiap sujud, di setiap sepertiga malam. Namun jawaban tak juga datang. Langit tetap diam, bumi terasa keras, dan hati mulai goyah di antara tanya dan pasrah. Hati berkata, aku sudah berdoa, wahai jiwa. Setiap malam aku menangis menyebut namanya. Setiap hari aku berharap mungkin hari ini doa itu dikabulkan, tapi hasilnya tetap sama. Tak ada perubahan, tak ada jawaban. Mengapa Allah diam? Bukan Dia Maha mendengar? Bukan Dia berjanji akan menjawab setiap doa hambanya? Ataukah aku terlalu banyak dosa hingga langit menutup telinganya dariku? Jiwa menjawab, hati yang lemah lembut, dengarlah ini. Diamnya Allah bukan berarti Dia tidak peduli. Terkadang diam itu adalah bentuk kasih sayang paling dalam. Karena bila Dia kabulkan doamu saat kau belum siap, nikmatnya itu berubah menjadi beban yang menjauhkanmu darinya. Kau pikir Allah menunda, padahal Dia sedang mempersiapkan. Kau merasa doa tak dijawab, padahal Dia sedang menulis kisah yang lebih indah daripada yang kau minta. Lalu hati berkata, tapi aku manusia, wahai jiwa. Aku punya batas sabar. Aku ingin melihat hasilnya, ingin tahu kapan semuanya akan berakhir. Aku ingin bukti bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Lalu jiwa menjawab, dan disitulah letak ujian paling halus dari Tuhan, ujian waktu. Dia ingin tahu apakah kau mencintainya karena jawaban atau karena Dia sendiri. Doa bukan sekedar permintaan. Doa adalah jembatan antara kehendakmu dan kehendaknya. Kadang jembatan itu panjang agar kau belajar berjalan perlahan, agar di tengah perjalanan kau temukan makna yang lebih besar daripada hasilnya. Manusia terburu-buru ingin melihat hasil, padahal Allah tidak bekerja dengan jam tangan manusia. Dia menulis waktu dengan tinta hikmahnya, dan setiap detik penantian adalah pelatihan untuk hati yang ingin matang. Hati berkata, jadi apa yang harus kulakukan, wahai jiwa? Haruskah aku berhenti berdoa atau tetap berharap walau tak pasti? Jiwa menjawab, jangan pernah berhenti berdoa, wahai hati. Karena doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tapi tentang menjaga hubungan dengan Tuhanmu. Doa adalah napas bagi imanmu. Bila kau berhenti berdoa, berarti kau berhenti hidup dalam keimanan. Dan ingat, Allah tidak pernah mengabaikan setiap kata dari bibirmu, setiap bisikan dari hatimu. Dia hanya menjawabnya dengan 3 cara. Ya, karena itu baik untukmu. Belum, karena waktunya belum tepat. Tidak, karena Dia akan menggantinya dengan yang lebih indah. Hati berkata, tapi menunggu itu menyakitkan, wahai jiwa. Rasanya seperti berjalan di padang pasir tanpa tahu di mana ujungnya. Aku haus, tapi airnya belum datang. Lalu jiwa menjawab, ya menunggulah memang menyakitkan, tapi ketahuilah, setiap rasa sakit dalam penantian adalah pelajaran. Menunggu mengajarkan kesabaran, dan kesabaran mengajarkan keikhlasan. Kau mungkin haus sekarang, tapi di balik haus itu, Allah sedang mengajarimu bagaimana rasanya benar-benar bergantung hanya kepadanya. Karena ketika semua sumber harapanmu di dunia kering, kau akhirnya menghadap ke langit dan berkata dengan jujur, hanya Engkau ya Allah. Kadang manusia tidak sadar bahwa saat doanya belum dikabulkan, hati mereka sedang dibersihkan dari pamrih, dari keinginan duniawi yang haus tapi mematikan. Dan saat semuanya bersih, barulah Allah turunkan jawaban, bukan untuk dunia, tapi untuk kedekatan abadi dengannya.
Lalu hati berkata, aku mulai mengerti, tapi mengapa ada orang yang berdoa sekali langsung dikabulkan, sedangkan aku harus menunggu bertahun-tahun? Apakah Allah pilih kasih? Lalu jiwa menjawab, tidak wahai hati, Allah maha adil, tapi juga maha bijaksana. Dia memberi setiap orang ujian sesuai kadar cintanya. Bila kau diminta menunggu lebih lama, itu berarti Allah sedang menyiapkan hadiah yang paling besar untukmu. Seperti petani yang menanam benih di taman biasa tumbuh cepat, tapi pohon besar yang kokoh butuh waktu bertahun-tahun sebelum menampakkan hasil. Begitu pula doamu, doa yang besar butuh waktu untuk matang di langit. Hati berkata, tapi bagaimana jika ternyata doa itu tak pernah dikabulkan? Bagaimana jika semua itu hanya harapan kosong? Jiwa menjawab, tidak ada doa yang sia-sia. Setiap doa yang tulus, entah dikabulkan di dunia, ditunda di akhirat, atau diubah menjadi perlindungan dari musibah, semuanya sampai kepadanya. Kau hanya tidak tahu bentuk jawabannya. Mungkin yang kau minta adalah pekerjaan, tapi yang Allah berikan adalah ketenangan. Mungkin yang kau minta adalah seseorang, tapi yang Allah berikan adalah kedewasaan. Mungkin yang kau minta adalah jalan, tapi yang Allah berikan adalah sayap. Pada saatnya doa tidak menjawab situasi, tapi mengubah hati. Karena terkadang yang perlu diubah bukan keadaan, tapi cara kita memandangnya. Allah tidak selalu menenangkan badai, kadang Dia justru menenangkan jiwa kita agar kuat di tengah badai. Hati berkata, wahai jiwa, jika begitu, aku ingin belajar mencintai prosesnya, bukan hanya menunggu hasilnya, tapi bagaimana caranya. Lalu jiwa menjawab, mulailah dengan bersyukur atas hal-hal kecil. Syukuri bahwa kau masih bisa berdoa. Syukuri bahwa hatimu masih lembut untuk berharap. Syukuri bahwa meski lelah, kau belum berhenti mencari Tuhan. Lalu ucapkan doa sederhana setiap hari. Ya Allah, jika Engkau belum kabulkan apa yang aku minta, kabulkanlah agar aku tetap mencintaimu tanpa syarat. Itulah puncak dari segala doa. Ketika kau tidak lagi memaksa langit, tapi membiarkan langit menulis ceritanya sendiri untukmu. Malam kembali tiba. Hati kini tidak lagi memberontak. Hanya dia menatap langit, dan di tengah hening itulah ia tersenyum kecil, karena mulai mengerti suatu hal penting, bahwa doa yang tak kunjung dijawab bukan berarti doa yang ditolak, tapi doa yang sedang dipeluk erat oleh waktu ilahi. Bila Tuhan menunda jawaban, bukan karena Dia lupa, tapi karena Dia ingin kau tetap berdoa, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk menemukannya. Bila kata-kata ini menyentuh hatimu, istirahatlah sejenak, renungkan maknanya, lalu temani langkah kami di bab berikutnya, karena perjalanan hati ini belum selesai. Tulis di kolom komentar, aku siap melanjutkan perjalanan hatiku di bab selanjutnya. Like, bagikan, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak tertinggal di setiap bab yang mungkin akan mengubah hidupmu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.